Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike Lestari dengan NIM 202012032, kelas akuntansi 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis dengan subbab komunikasi lisan. Pengantar komunikasi. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan yaitu berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan, menulis dan membaca sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Komunikasi lisan tulisan. Manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan, berbicara dan mendengarkan dibandingkan komunikasi tulisan, menulis dan membaca. Menurut Barkat et al. 1981 dalam Tub dan Mos 1997. Komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Menurut Crane et al. Dalam Tubbs dan Mos 1997. Diagram keterampilan. 53% mendengarkan, 14% menulis, 17% membaca, dan 16% berbicara. Tabel keterampilan. Perilaku membangkitkan berbicara dengan urutan ke-1, mendengarkan dengan urutan ke-3, menulis dengan urutan kedua, dan membaca dengan urutan keempat. Komunikasi lisan. Proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media, contohnya seperti telepon dan sebagainya. Keterampilan dasar komunikasi lisan ini meliputi berbicara dan mendengarkan. Dalam komunikasi antar manusia, yang pertama merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari oleh manusia. Yang kedua merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Yang ketiga sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik atau era Hitler, Mussolini, dan sebagainya. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit karena manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara berdasarkan situasi. 1. Berbicara informal, yaitu tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. 2. Berbicara formal, yaitu perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Berbicara formal sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan tujuan, contohnya seperti berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Yang kedua berdasarkan jumlah penyimak, contohnya yaitu berbicara antar pribadi atau 4 mata, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar atau massa. Dan yang ketiga berdasarkan peristiwa khusus, yaitu contohnya pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan yang berisi kata-kata perpisahan. Kemudian jenis-jenis berbicara berdasarkan metode penyampaiannya. Yang pertama, penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Ada naskah tapi sudah dihafalkan,
sehingga pada saat berbicara tidak perlu membaca. Dan yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Mengembangkan keterampilan berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan, terutama mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, dan mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. 1. Bahasa, yaitu dengan efektif, tata bahasa benar, dan kosakata yang bervariasi. Yang kedua, materi, yaitu dengan jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya berbicara, yaitu pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. Yang keempat, penampilan berbicara, yaitu postur tubuh, pakaian dan perhiasan, dan gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, yaitu mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Dan yang terakhir, suasana pembicaraan, yaitu membangun keakraban sesuai tujuan dan sesuai lingkungan. Mendengarkan. Menurut Tubbs dan Moss 1997, mendengarkan melibatkan 4 unsur. 1. Mendengar, yaitu penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian, memperhatikan rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, pemberian makna pada yang didengar. Dan yang terakhir, mengingat, menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan. 1. Mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening. Ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan menonton TV. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Dan yang terakhir, mendengarkan dengan empati, yaitu mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Hambatan mendengarkan. Menurut DeVito 1997. 1. Sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan, misalnya memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. 2. Sibuk dengan urusan eksternal, yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan, contohnya seperti melamun. Yang ketiga, mempertajam atau sharpening, yaitu hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Dan yang keenam, mendengarkan yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan mendengarkan. Menurut DeVito 1997. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Dan yang terakhir, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.